wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang pinter-pinter dan soleh dan solehah, mari kita lanjutkan belajar bahasa Arab dengan buku Cinta Berbahasa Arab yang dikarang oleh Ustadz Hasimi. Seandainya anak-anak lihatnya di pagi hari, Bapak ucapkan selamat pagi pakai bahasa Arab ya. Sabahul khair. Sabahul khair. Anak-anak jawab sabahun nur. Kalau nontonnya siang, nah, diucapkan naharuka sa'id. Naharukum sa'id. Ada jawab sa'idun mubarak. Naharukum sa'id, sa'idun mubarak. Kalau nontonnya pas sore, bilang masaul khair. Selamat sore. Jawab masaun nur. Coba masaul khair. Masaun nur. Kalau malam, selamat malam bahasa Arabnya Laila Sa'idah. Laila Sa'idah. Jawabnya Sa'idah Mubarakah. Baiklah. Kita akan mempelajari sekarang halaman 8 sampai dengan halaman 13 ya. Nah, ini bagaimana cara menulis sambungnya. Di halaman 8 ini, di sebelumnya di halaman 7 ada cara-caranya. Ya. Caranya misalnya di sini langkah kelima ya. Jadi mirip S. Nah, ini kita mempelajari huruf kaf. Bagaimana kalau kaf disambung? Ya, bisa contohkan di papan tulis ya. Di sini dilihat di halaman 7 yang terakhir ya. Ini huruf kaf. Nah, kaf. Nah, kaf ini bagaimana kalau berada di awal? Ya, di sini ada keterangannya. Kita lihat, kita baca. Pada pelajaran kali ini kita juga hanya belajar satu huruf saja, yaitu kaf. Huruf kaf bila ditulis di awal dan di tengah itu akan berubah mirip seperti S ya. Dan bila di akhir, nah, kata kembalinya seperti semula. Jadi dibuat seperti semula ya, seperti ini ya. Kalau di tengah dia seperti S, jadi begitu. Baik. Misalnya di sini di contohnya ya ada tulisan kutiba ya, kutiba ya. Kaf ya, kemudian ta, kemudian ba. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana ini kalau digabung? Ya, kalau digabung ini menjadi ya, pertamanya nah seperti ini. Ka. Nah, kemudian ta dan ba. Kutiba. Nah, ini kalau di awal ya. Nah, sekarang kalau di tengah misalnya ada tulisan sa, sin, kaf ya, ini kafnya kurang lurus, kaf ya, dan ta. Sin, kaf dan ta kalau digabung nah, di sini k-nya ada di tengah ya, ada di tengah. Kalau digabung jadi sa, ini, nah begitu, kasih miring, ya, terus gitu, gitu kan, seperti S, gitu kan, ka, sa, ka, ta, ya. Nah, sekarang kalau terakhir di akhir, bila di akhir, ya, misalnya ada kata barokah, nah ini bagaimana? Kalau kafnya di akhir, jadi ba, terus ro, kemudian ka. Nah, terakhir ya ditulis sempurna. Nah, ini. Ba, ro, ka. Nah, itulah cara penulisan huruf kaf yang disambung. Ya. Jadi ini di pertama ini seperti ini, ya. Ini seperti ini kafnya. Yang kedua seperti ini di tengah-tengah, kalau di akhir seperti ini ya. Kalau di akhirnya kembali ke seperti semula. Kemudian kita lanjut ke halaman 9 ya. Langkah ke-6. Sekarang cara penulisan huruf lam ya. Ini lam. Nah, kita di sini huruf lam ya. Sini huruf lam sekarang ya. Bagaimana sekarang kalau huruf lam? Pada pelajaran kali ini kita juga
hanya belajar tentang bagaimana huruf lam. Huruf lam bila ditulis di awal dan di tengah itu akan berubah, mirip alif atau angka asal i gini, ya. Di tengah jadi mirip ini, i atau alif. Dan bila di akhir itu katanya kembali seperti semula, ya, ditulis sebagaimana aslinya. Kita lihat, misalnya ada kata lam, ya, lihat di halaman 9, ya, lam za da la zida. Nah, la ada kalimat la zi da. Nah, bagaimana kalau digabung? Nah, ini lamnya di permulaan. Kita lihat la. Nah, ini zai. Nah, ya, dah. Nah, ini lurus. La zi da. Nah, gini, ya. Kalau di awal lamnya seperti ini, ya. Kalau dikasih harkat yang disesuaikan. La zi da. Kemudian sekarang kalau di tengah, misalnya salaka, ada kalimat sin lam kaf. Ini tulisannya salaka, ya. Nah, ini kalau digabung, ya, kita lihat lam di tengah. Kalau di tengah itu mirip nanti seperti alif, ya. Berarti kita perhatikan sin. Nah, ini lamnya nih. Nah, ya, lamnya la. Nah, K-nya biasa, K-nya, ya. K. Nah, sa la ka, ya. Jadi lam tidak alif. Sekarang kalau di akhir, misalnya kata wasola, nah, ya, nih. Wa so la. Nah, ini. Gimana kalau ada di akhir, ya? Nah, kalau di akhir katanya dia akan kembali seperti semula, ya. Wa so lam. Nah, ini seperti semula, sama, ya. Nah, ini ketika di akhir. Nah, demikianlah cara membuat huruf lam jika disambung, ya. Bila di awal seperti ini, begini modelnya. Kalau di tengah seperti ini, ya, seperti alif ini seperti lurus ini, ya, tidak lurus, ya. Salaka. Di sini wasola di akhir dia kembali ke seperti semula. Nah, adik-adik bisa berlatih, di bawahnya ada tulisan yang tipis yang harus ditebalkan tentang la, ya, bagaimana lam disambung. Ya, silakan ditulis, ditebalkan, ya, untuk latihan. Kemudian setelah itu nanti di halaman berikutnya, halaman 10, nah, mulai latihan, ya. Misalnya di sini walada, ya, nomor 1, ya. Contohnya misalnya nomor 1 ada wa lam dal. Nah, ini bagaimana? Nah, dia wow, kita tahu, ya. Kita tahu sebagaimana dia halaman ini ada lihat yang pertama ini nih, ya. Huruf alif, dal, zal, ro, zai, wau, ya. Ingat, alif, dal, zal, ro, zai, wau. Ini sebelah kanan, oke, bisa disambung. Kiri, no, nggak bisa disambung. Ini ya, huruf-hurufnya. Ini diingat, ya. Kanan, oke, bisa disambung. Kiri, no, nggak bisa disambung. Ini ya, huruf-hurufnya. Ini diingat, ya. Dari kanan bisa disambung, kalau ke kirinya nggak bisa disambung. Ya juga wa ke kiri nggak bisa disambung, berarti kiri no. Berarti cara nulisnya wa nggak bisa disambung. Kemudian misalkan lam pertama sini berarti, ya, walaupun di sini di tengah tapi dia jadi yang pertama, ya. Nah, berarti yang pertama, ini wa la da. Nah, begitu biasanya, ya, dan seterusnya. Adik-adik kerjakan, ya, latihannya. Semangat, pelan-pelan aja, ya. Ini buat 1 minggu, ya. Jadi bisa dicicil, nggak usah sehari sekaligus semua, ya. Jadi ini tugas buat 1 minggu, ya, bisa dikumpulkan minggu depan. Baiklah. Sekarang kita lanjut dengan langkah ke-7. Langkah ke-7 ini tentang
huruf mim. Ya, langkah ketujuh ya, halaman 10 tentang huruf mim. Nah, sekarang bagaimana huruf mim? Nah, kita lihat. Satu huruf lagi kita pelajari sekarang, yaitu huruf mim. Huruf mim bila ditulis baik di awal, di tengah maupun di akhir, dia akan berubah mirip seperti kepala jeratan pancing. Perhatikan perubahannya dan perhatikan pula bagaimana Bapak dan membuatnya nih ya. Mim. Sini ya. Mim. Nah, ini mim. Ya. Mim, di sini ada contohnya. Mim. 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 Nah, ini kalau di tengah, kalau di akhir. Nah, itu ya. Baik. Misal ada kata mim, lam, dan kaf. Ya. Nah, ini bagaimana kalau digabung? Ya. Mim, lam, dan kaf. Nah, pertama mim, lam, ya, dan kaf. Nah, gitu. Mim, lam, kaf. Ya. Kalau dikasih harkat misalnya malaka, ya gini malaka. Ini kan ya sama. Baik. Kemudian kalau di tengah ka mala, kaf, mim, lam, ya, kamala. Baik. Nah, ini di sini jadi ka. Nah, ingat ka yang pertama ya, mim di tengah. Nah, seperti ini, tuh, begitu aja. Ya. Kayak pancing ini ya, mam, ini bulat kayak pedonat, gini ya, mimnya, terus lurus, lamnya seperti biasa, nah, ya, kamala. Itu kalau di tengah, ini di tengah posisinya, ini di awal. Bagaimana kalau di akhir? Ini ada kalimat qaf, alif, mim, ya, misalnya ada koma, ada kalimat itu ya. Qaf dengan alif, ingat. Alif kita lihat sini, ada huruf ini nih, yang kanan oke kiri no, alif, sebelah kanan bisa digabung. Kanan oke, nah kanan oke bisa sambung. Ya, kirinya enggak. Berarti kita sini lagi. Yang alif ini kanannya huruf qaf. Oke, bisa disambung. Berarti qaf dengan alif bisa disambung. Ko, nah gitu ya. Ko. Terus mimnya seperti semula. Karena nggak bisa disambung seperti ini. Tapi kalau misalnya disambung seperti misalnya ini ada kaf, lam, dan mim. Nah, ini bisa disambung. Berarti gini, kaf, lam, kalau disambung begini. Nah, ini garis bawah. Boleh begini, ya, boleh begini. Boleh begini. Ya. Kalama, misalnya ya, atau kalima boleh. Nah, demikianlah huruf kaf, mim, sorry. Ya, demikianlah huruf mim. Bila di awal mimnya ya seperti ini, ya, nih seperti ini. Bila di tengah mimnya seperti ini, ya. Bila di akhir, kalau nggak disambung seperti ini, kalau disambung seperti ini, ya, atau seperti ini. Nah, itu cara membuat huruf mim sambung. Ya. Dan kalau ain, ya, huruf ain, nantilah kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya ya. Sekian dulu. Ya, mudah-mudahan adik-adik tetap semangat, rajin belajar. Manjada wajada, ya, manjada wajada, manjada wajada. Man jadda wajada. Man siapa? Jadda yang sungguh-sungguh. Wajada. Insya Allah dia akan berhasil. Adik-adik kalau ingin berhasil, sukses, bersungguh-sungguh. Ya, semangat terus. Ya, jangan menyerah, jangan malas.
ya. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah nanti dia akan berhasil. Sekian dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Adik-adik tetap jaga kesehatan, ya, jaga makan, kemudian istirahatnya juga, gamenya dikurangi, ya. Kata Nabi, ini mubakiron wastaikis mubakiron. Tidur yang cepat, bangun cepat. Jadi jangan lama-lama game sampai jam 12 atau jam 11, jangan. Kecuali kalau lagi belajar mungkin ya. Tidurlah jam 9 udah tidur, nanti jam setengah 5 bangun sholat subuh, ya. Mudah-mudahan adik-adik menjadi anak-anak yang soleh, jadi ulama-ulama yang soleh, profesor-profesor yang cerdas, pandai, tapi juga soleh. Karena dari Ustadz, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.